Protes nasional di Iran memanas diikuti pembakaran puluhan masjid di seantero negeri. Data otoritas Iran, sepanjang demo sedikitnya 53 masjid dibakar massa. Unjuk rasa anti pemerintah yang mulanya dipicu krisis ekonomi berujung kericuhan dan pembakaran puluhan masjid di sejumlah kawasan Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan kobaran api melalap masjid. Sementara sejumlah kendaraan hangus berserakan di jalan-jalan dengan asap mengepul di atas ibu kota Teheran pada hari Kamis. Stasiun TV pemerintah Iran menayangkan detik-detik pembakaran Masjid Madafiyeh di Karaj, Teheran Selatan, Iran oleh sekelompok pengunjuk rasa yang terekam CCTV. Massa mencoba memasuki masjid dengan cara mendobrak paksa pintu masjid, sebelum akhirnya memasuki ruangan utama yang diperuntukkan bagi jemaah untuk menunaikan sholat. Massa lalu membakar karpet serta benda-benda lainnya. Masjid Al-Rasul juga tak luput dari sasaran amuk massa. Masjid tersebut ikut dibakar massa. Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan, sepanjang demo pada tanggal 8 hingga 10 Januari yang terjadi di beberapa kota, sedikitnya 53 masjid dibakar di seantero negeri. Selain masjid, sejumlah bangunan pemerintah dan kendaraan juga ikut dibakar. Unjuk rasa yang berujung ricuh juga menyebabkan 100 aparat dan 544 warga sipil tewas dan lebih dari 4.000 orang ditahan. Pemerintah Iran sendiri terus menindak massa yang melakukan tindakan anarkis. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun ke jalan untuk bergabung dengan demonstrasi pro pemerintah yang membadati ibu kota Teheran. Langkah ini diambil di tengah tekanan besar gelombang protes nasional akibat krisis ekonomi. Di tengah tekanan besar gelombang protes nasional akibat krisis ekonomi, Presiden Iran Pezeshkian turun ke jalan memimpin pawai dan berjabat tangan dengan para demonstran selama unjuk rasa tandingan pro pemerintah di ibu kota Teheran. Dalam kesempatan ini, Pezeshkian menyampaikan komitmennya untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian Iran yang tengah terpuruk. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei juga menuduh Barat sebagai dalang yang menyebabkan kerusuhan di Iran. Diketahui sejak akhir Desember, pemerintah Iran dilanda protes di sejumlah kota yang dipicu memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Iran menyerukan warganya untuk segera tinggalkan Iran. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah kemungkinan serangan Amerika Serikat ke Iran. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyerukan pernyataan virtual untuk warganya agar segera meninggalkan Iran. Pernyataan ini menyusul rencana kemungkinan serangan AS ke Iran terkait demo besar-besaran yang sedang terjadi. Kedubes menyatakan, bagi warga AS yang tidak bisa pergi dari Iran untuk segera membuat tempat aman dengan persediaan makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, Kedubes AS juga mendesak warganya untuk mengurangi kebergantungan terhadap pemerintah AS untuk pergi dari Iran. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Iran jika korban demonstrasi terus berjatuhan. Beberapa lembaga menyebut ratusan orang tewas selama aksi unjuk rasa 2 pekan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KBRI Teheran melaporkan sejauh ini WNI di berbagai wilayah di Iran tidak mengalami gangguan keamanan yang signifikan. Untuk itu, Kemlu menyatakan belum diperlukan adanya evakuasi. Meski demikian, WNI di Iran diimbau untuk mengikuti arahan KBRI dan juga Kemlu. Pertama, KBRI Teheran mengimbau seluruh WNI agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi, menghindari lokasi pusat-pusat demonstrasi dan juga kerumunan massa, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Teheran. Kedua, bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, diimbau agar menunda perjalanan hingga situasi dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif.
ketiga, jika dalam situasi darurat, WNI dapat segera menghubungi hotline KBRI Teheran melalui nomor +98 991 466 8845 atau +98 902 466 8889 atau hotline Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri di nomor 0812 900 70027. Ratusan aktivis berdemo di gedung Kementerian Kehakiman Inggris. Aksi ini dilakukan untuk mendukung para peserta mogok makan Palestine Action sebagai protes terhadap penahanan tanpa batas waktu. Sejumlah aktivis berkumpul di luar gedung Kementerian Kehakiman dan memblokir pintu masuk utama gedung. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap aksi mogok makan Palestine Action sebagai bagian protes terhadap penahanan tanpa batas waktu. Aksi protes ini pun terjadi setelah dua peserta mogok makan, Eba Muraisi dan Kemran Ahmed, melampaui 70 hari tanpa makanan hingga menunjukkan gejala gangguan kesehatan. Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan segera dengan jaminan bagi 8 aktivis dari Fleetwood 24 dan Breeze Norton 5 yang telah melampaui batas penahanan selama 6 bulan. People that are on hunger strike and all of the people that have been arrested, their trial has been delayed, and I believe that they shouldn't be held on remand because they all should be released. Di sisi lain, Kementerian Kehakiman menolak permintaan demonstran dan mengkritisi aksi mogok sebagai alat negosiasi. Warga Kurdi dan pasukan SDF yang keluar dari kota Aleppo, Suriah tiba di Kamsheli, Suriah. Mereka disambut warga Kurdi yang menuntut aksi pembantaian oleh pemerintah transisi. Konvoi mobil yang membawa jenazah, korban luka, dan pejuang SDF dari lingkungan Sheikh Masud di Aleppo tiba di Kamishli, Suriah. Mereka disambut oleh ribuan warga Kurdi yang memprotes aksi pembantaian oleh tentara pemerintah transisi Suriah. Massa menuduh koalisi internasional sebagai mitra dalam serangan tersebut. Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman mengaku mendukung Kurdi, namun dukungan mereka tidak dirasakan oleh warga Kurdi di Suriah. Aksi protes ini menyusul bentrok senjata antara pasukan pemerintah transisi Suriah dan pasukan demokratik Suriah SDF di lingkungan Ashrafiyah dan Sheikh Maksud di Aleppo. العفريني هاتن هيرش سرمدانين ام كوش كرن ام هاتن شهبا شي مسعود اما للاسف لجوري جنة كتمه لوري جمنيشتن ام هاتن كوشي جزيري كرن لمؤامرات دوليه لإيراني ام جار کی دند بینن بالا خو بدن شی مسعود دا شهر کی گران سرداد انسان ما جان خودان فداکاری کردن و هروجی بریندار ما شهید ما دین وداره. Pada 10 Maret 2025 lalu, Presiden Suriah Ahmed Al-Shara dan Komandan SDF Mazloum Abdi menandatangani perjanjian damai. Namun implementasinya terhenti dengan bentrokan sporadis yang terus berlanjut. Pemirsa, polisi Spanyol menyita 10 ton kokain yang akan diselundupkan oleh kapal kargo di laut lepas. 13 anggota kru kapal ditangkap dalam operasi ini. Polisi Spanyol mencegat sebuah kapal kargo yang dicurigai membawa barang terlarang narkoba jenis kokain di lepas pantai Kepulauan Kanari. Dalam operasi ini, petugas berwenang Spanyol berhasil mengamankan 10 ton kokain dari kapal kargo yang disamarkan sebagai pengiriman garam. 13 anggota kru kapal juga ditangkap dalam operasi ini. Penangkapan pun dilakukan setelah penyelidikan pihak berwenang Spanyol terhadap jaringan multinasional yang diduga mengirimkan kokain dalam jumlah besar dari Amerika Selatan ke Eropa. Operasi pemberantasan narkoba yang diberi kode White Tide juga melibatkan Polisi Federal Brazil, DEAS, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris yang bekerja sama dengan pihak berwenang dari Perancis dan Portugal. Polisi dan jaksa menduga selain melakukan penyelundupan narkoba, jaringan ini juga disinyalir terlibat dalam sejumlah kasus perdagangan manusia.
Pemirsa, 6 pemain ski tewas akibat longsoran salju di pegunungan Alpen. Evakuasi korban dilakukan dengan kondisi berbahaya. Enam pemain ski di luar jalur resmi tewas dalam longsoran salju di pegunungan Alpen, Prancis. Kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu di beberapa resort Alpen dengan kondisi salju yang tidak stabil. Menurut layanan penyelamatan, semua korban sedang bermain ski di luar jalur yang ditandai meskipun telah diperingati. Hal ini membuat korban terjebak dalam longsoran salju yang dipicu oleh hujan salju lebat dan lapisan salju yang rapuh. Helikopter penyelamat mendarat di dekat lokasi longsoran salju di Haute-Savoie. Tim darurat melakukan operasi dalam kondisi berbahaya, di mana tingkat bahaya longsoran salju mencapai level tinggi hingga ekstrim di sebagian besar wilayah Alpen. Pihak otoritas regional mendesak kewaspadaan ekstrim mulai Jumat dan sangat menyarankan untuk tidak bermain ski di luar jalur yang telah ditentukan. Setidaknya 6 longsoran salju terjadi di area ski departemen tersebut. Anda masih di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini, dan kita akan beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali menyemburkan lavanya hingga ketinggian luar biasa. Ya, meski demikian aktivitas gunung ini hanya terbatas di dasar kawah. Gunung berapi Kilauea di Hawaii memasuki letusan episodiknya yang ke-40 sejak tahun 2024. Kilauea menyemburkan air mancur lava yang mencapai ketinggian luar biasa 200 meter dengan cairan panas yang kemudian mengalir menuruni lerengnya. Aktivitas salah satu gunung berapi paling aktif di dunia tersebut terbatas hanya di dasar kawah Halemaumau di dalam Kaluapele di Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii dan tidak menimbulkan resiko bagi daerah permukiman. Kilauea telah meletus secara berkala sejak 23 Desember 2024 lalu. Aktivitasnya berpusat pada 2 lubang di kawah Halemaumau, di mana fase letusan individu dapat berlangsung hingga 12 jam dan biasanya diikuti oleh periode tenang yang dapat berlangsung lebih dari 2 minggu.